Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, ke-8 BSSR, ke-9 ABMM, ke-10 Bian, ke-11 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2010 menguat 2,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya, Indi ada sedikit akumulasi. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal-nya yang ditutup menguat 1,98% ke harga 141. Dan technical Indi dia mantul dari 2000-nya ya. Oke nggak? Harusnya oke. Walaupun memang mantulnya dengan volume yang sangat tipis. Berarti dia tuh mantul dengan kekuatan buyer yang kecil. Tapi ya risknya kecil nih. Yang penting kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari kemarin Jumat, jebol, tinggalin mungkin di 1940 atau 1970. Dia sesuaikan lah. Pokoknya di bawah 2000 tuh indikasi lemah, mungkin bisa ke 1700 dia. Jadi skip aja kalau dia sampai gagal menembus atau bertahan di atas 2000. Itu aja untuk Indi. Kalau dilihat dari time frame mingguan, dia itu koreksi 2 minggu dengan volume makin berkurang. Berarti kan seller kurang tapi buyer belum kuat. Seperti itu. Ibaratnya buyer juga masih nunggu konfirmasi. Bener kuat, bener rebound nggak nih? Seller muncul nggak lagi nanti pas dibeli kan? Seperti itu. Tapi semestinya kalau dia bisa tutup di atas 2010, aman ya. Semoga aman ya. Risknya kecil aja tuh kalau Bapak Ibu berminat. Dengan reward minimal 10% Bapak Ibu dapat. Kalau ini jalan ya 10% dan bahkan bisa 20% tuh ke 2400. Tapi ini disclaimer, risknya ya maksimal 5% lah Bapak Ibu cut loss. Sudah pejam mata cut aja kalau mau pakai stop loss. Kalau nggak mau pakai stop loss tergantung Bapak Ibu juga ya. Nggak salah juga nggak pakai stop loss. Yang penting punya strategi bagaimana meminimalisir resiko biar nanti pas dia balik ke arah, dia kembali rebound uptrend, Bapak Ibu bisa lebih cepat potting profitnya ya atau balik BP-nya ya kan, ada strateginya juga. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup di harga 2650 menguat 1,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Adro juga mantul dari 2600. Aman, harusnya ini konfirmasi bisa jadi swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya dia mantul dari 0,618 golden ratio-nya. Fibonacci retracement seharusnya nggak balik arah, apalagi dia membentuk candle bullish engulfing walaupun dengan volume yang nggak terlalu kuat, kecil. Tapi bisa jadi ini candle pembalikan arah karena melihat juga harga batu bara yang ditutup menguat hampir 2%. Target minimal kemana sih Adro? KMA 200-nya 2800 sampai 2850. Itu aja minimal. Kalau Bapak Ibu mau swing pendek, kalau mau pakai stop loss bisa seperti ini. Kalau mau cut loss kalian di 2500 ya sekitar 6% ya ideal lah. Dengan target reward minimal 7% atau ya pokoknya gagal bertahan di atas 2600 tinggalin aja, bisa juga di 2570. Seperti itu ya. Udah 3% tinggalin. Bisa, tapi disclaimer ya, strategi kan masing-masing dan keputusan jual beli juga di tangan masing-masing. Kalau menurut saya Adro cukup menarik karena kemungkinan besar ISG ini minggu depan kalau memang arahnya bullish, arahnya 7000, 7050 ya gantian sektor rotasi pasti ditarik naik saham ya. Kalau dilihat koreksinya biasa aja nih, kemungkinan juga kalau di time frame weekly-nya terlihat itu bisa jadi Adro konsolidasi. Supportnya 2600, resistennya 2900 sampai 3000 itu untuk Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ADMR yang ditutup di harga 1215 menguat 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ADMR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADMR candle weekly-nya juga ya koreksi bias. Swing low aja nih. Ini bisa jadi dalam pembentukan wave 4 dan wave 5 minimal 1600 lagi kan. Kemungkinan besar ADMR konsolidasi sampai akhir tahun. Supportnya semoga dijaga 1600 dan resistennya 1500. Potensi upside 20%. Risknya kecil aja nih. Gagal bertahan di atas 1200 tinggalin aja. Kalau mau ya paling 5% dari harga sekarang dengan reward wah lebih nih, bahkan ya 26%, risk reward bahkan 1:5. Ya menarik, ya harusnya menarik. Ini kalau mau bagus swing low. Berarti kalau ini benar swing low,
Minggu depan berarti candlenya mestinya ya di weekly-nya itu bullish engulfing, menutup candle minggu sebelumnya. Kalau dilihat dari time frame daily, ya memang di bawah EMA 200, tapi aman kok. Harusnya yang penting kalau dia sampai pola dead cat bone, Bapak Ibu mending exit dulu. Sesuaikan berapa persen, misalnya 2%, 4% kah? Atau 3%, atau 5%, silahkan aja. Ya, kalaupun nggak pakai stop loss, mau pakai average down juga boleh. Ya, tergantung Bapak Ibu. Tapi ya itu, kalau pakai average down, Bapak Ibu harus sabar menunggu. Jangan sampai putus harapan. Seperti apa sih putus harapan? Ya seperti Bapak Ibu tuh sebenarnya mau cut loss, tapi karena berharap, jadi ditoleransi, siapa tahu. Nah, kalau sudah siapa tahu besok naik, besok turun, akhirnya terus turun. Jadi bingung kan? Udah 15% mungkin atau 20% melihat saham yang lain naik, jadi pengen jadi FOMO karena uangnya sudah lama nyangkut, jadi putus harapannya tadi dan cut loss. Ya cut lossnya akhirnya 15%. Beli saham yang lain seperti itu lagi, terulang lagi. Nah, kalau Bapak Ibu polanya seperti itu, selalu berharap dan akhirnya putus harapan, jualnya akhirnya di yang lebih dalam, ya coba belajar untuk stop loss tipis. Ya 5% ke 4% atau 3%. Yang penting kalau memang beli di support, dekat-dekat support belinya. Ya, seperti itu. Untuk ADMR semoga bertahan 1200 dan jadi swing low. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTBA yang ditutup di harga 2660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA membentuk lower low semenjak Juli. Dan ini kan gap dividennya. Jadi kemana arahnya untuk PTBA lebih ke wait and see dulu ya. Karena ada buangan yang perkiraan saya bisa rebound, ternyata kena buang. Saya ada beli PTBA tapi karena belum kena area stop loss saya tuh 2640. Jadi kalau besok dia koreksi ke 2640 atau ke bawah itu ya saya stop loss aja sekitar 5% ya. Tapi ya kalau menurut saya sih technical rebound PTBA minggu depannya aman, harusnya saya nggak kena stop loss. Semoga ya dia langsung give up, jangan turun dulu koreksi. Harusnya kalau mau aman dia naik lah, biar nggak ganggu psikologis ya. Langsung naik dulu, jangan sampai turun dulu ya. Takutnya pas dia turun gara-gara berharap, siapa tahu nanti siangnya naik atau sore naik, dibawa turun terus gara-gara nggak cut loss. Nah, lebih baik langsung naik aja dulu dia biar aman ya. Ke atas 2700 lah titik amannya. Untuk PTBA, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya bisa ada pola dead cat bounce. Tapi kalau misalnya Senin langsung rebound, harus rebound nih. Senin rebound tembus di 2700, mantap. Kemungkinan besar masih akan konsolidasi. Jadi kemarin hari Jumat tuh buangan aja. Waktu hari Kamis dia jebol, ya semoga aja balik ke arah. Ini kan sudah 3 hari di bawah. Ya kalau Senin balik sih aman lah ya. Untuk PTBA, jadi seperti itu aja. Untuk PTBA titik aman sekarang bukan 2800, tapi sudah bergerak di atas 2700, aman-aman aja untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ITMG yang ditutup di harga 26.450 menguat 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG jebol, belum menarik. Tapi ya kalaupun nekat bisa nih kalau menurut saya. Tapi disclaimer ya, nggak usah pakai 26.000, ini aja udah sip lah. 26.000, 25.500. Nah ini support. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini, tarik dari swing low ke swing high. Nah ini di golden ratio-nya ya 25.700, pas tadi 25.500. Gagal bertahan dari atas itu, Bapak Ibu tinggalin aja. Ini kalau memang swing low, mestinya minggu depan digas ke atas lagi. Ya walaupun memang nggak pas-pas di 26.000, koreksinya sampai 25.500, ya bisa aja naik. Memang seperti itu kan, market kadang nggak pas-pas banget di support, dia rebound. Jadi kalau menurut saya boleh buy on support, tapi disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada buangan volume besar, tapi bisa ada perlawanan di 26.000-nya. Ya, untuk ITMG kemungkinan besar minggu depan rebound. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 26.400 menguat 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR harusnya bertahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah nyangkut beli di atas, dividennya 2% lebih, tanggal 11 Oktober berarti hari Rabu.
nggak masalah, simpan aja. Nggak nyampe 2%, harusnya langsung ditutup tuh dividennya. Potensi besar kalau jalan ini ke arah 28.000 lagi. Risknya kecil kalau Bapak Ibu belum punya. Gagal bertahan di atas 26.000 itu bisa pertimbangkan stop loss kalau mau pakai stop loss. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada buangan, tapi kalau memang mau bagus harusnya minggu depan dah kembali ke atas 27.000. Kalau dia rebound Senin itu menarik ya. Seperti itu. Untuk NTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 500 terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit di 500 nggak masalah sih. Kalau menurut saya kesempatan Bapak Ibu mau spekulasi buy karena dia berhasil menembus trend line atau karena langsung saja ke teknikalnya Doit masih aman di atas 500 perubahan fraksi harga minggu depan digas ke atas. Karena harga batu bara naik dan kalau ISG juga naik direspon positif ya resistennya akan ke 550, 535 lagi. Risknya kecil aja nih, nggak nyampe 4%. 4% lah maksimal. Dengan reward 7% minimal. Bahkan 9% nih. Cut loss-nya 3% aja nih. 484 kah? 486 lah itu. Sekitar 3 sampai 3,5% lah. Nih risk reward 1:3. Menarik nih harusnya Doit kalau Bapak Ibu berminat. Seperti itu tuh Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di 1660 menguat 1,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Harum diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya Harum rebound juga. Dan 4 hari dia terus turun dan ada candle pembalikan arah dan ada EMA 200. Pakai ini aja juga bisa. EMA 200 support pertahanan terakhirnya jebol itu tinggalin. Tapi mestinya dia nggak turun lagi di bawah 1600. Harum. Dan risknya ya 6% aja lah risknya. Dah dengan target reward minimal 1800 8%. Risk reward masih oke. Ya kalau berminat ini kemungkinan besar swing low aja. Dia retest trendline downtrendnya. Ini kalau ditarik nih. Ya dia retest. Dan kembali atas ya aman. Pokoknya harusnya nggak turun di bawah 1600. Kalau Bapak Ibu bingung kebanyakan gambar ya. Coret-coret ya pakai support resisten klasik aja udah kelihatan kan. Nih. Di situ kebetulan 1600 ada EMA 200-nya. Memang cup and handle-nya ini atau pola double bottom-nya ini di reject. Sempat jebol tapi kemudian rebound. Semestinya sih nggak koreksi lagi ya. Arahnya ke atas untuk Harum. Tapi disclaimer. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BSSR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya BSSR harusnya rebound juga minggu depan. Ini konfirmasi swing low kecil 2% aja tinggalin kalau Bapak Ibu nekat ya beli BSSR. Jadi seperti itu aja untuk BSSR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi 4 minggu dengan volume makin berkurang. Ini bisa jadi swing low. Jadi ke atas untuk BSSR. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.780 menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM cukup bagus. Dia sempat jebol open gap down tapi kemudian ditarik naik dan ya selama nggak turun dari 3.700 aman-aman aja nih kalau Bapak Ibu berminat. ABMM kemungkinan besar ABMM akan mempertahankan tetap supportnya dulu adalah resisten kuat di 3.750 itu ya seharusnya ditahan. Ini kemungkinan besar swing low aja dan siap-siap naik lagi. Targetnya terdekat 4.000 dan 4.200 area resisten konsolidasinya untuk ABMM. Seperti itu ABMM. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup dari 18.325 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian kondisi seperti ini masih konsolidasi, masih oke kalau Bapak Ibu mau berminat, tapi disclaimer ya. Karena chartnya kurang bagus, tapi ya ada peluang yang selama di atas 18.000 masih bisa dia naik ke 19.500 sampai 20.000 karena ini masih konsolidasi. Memang kelihatannya terus membentuk lower high lower low. Kalau dia jebol 18.000 ya Bapak Ibu kalau mau pertimbangkan stop loss saja dulu ya. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tobah yang ditutup menguat
0,65% ke harga 308. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba saya sempat TP kemarin di hari Jumat ya, beli di 320. Target TP saya itu sebenarnya jauh 350 sampai 380, tapi saya kena trailing stop di 340. Pas dia koreksi kena stop loss saya. Tapi stop loss profit habis itu saya beli lagi di hari Selasa 3 Oktober. Cut loss 4%. Awalnya saya profit 5%, bahkan lebih kalau nggak salah. 320 saya beli itu. 340 jualan 6% ya. Nih 6%. Terus saya cut lossnya 5%. Jadi balik BP ya. Ya seperti itu memang. Namanya trading. Kalau memang nggak sesuai harapan, stop loss aja dulu. Awalnya profit 6%, akhirnya saya cut loss 5%. Ya, anggap fee-nya 1% itu ya 0,2% lah saya TP. Ya lumayan lah ya. Daripada nggak ada sama sekali kan. Yang penting transaksi biayanya itu terbayarkan dari profit sebelumnya. Jadi sekarang saya belum lihat lagi. Tinggal lihat nanti lah. Siapa tahu memang ada buying power, tapi saya lebih suka menunggu dia di 320 lagi. Mungkin saya akan beli kalau dia sudah di atas 320. Kalau pertanyaan kenapa nggak beli 300, kan tinggal beli aja, tinggal cut loss kalau jebol 300. Ya boleh juga, tapi saya lebih suka nunggu konfirmasi, nunggu dia kembali ke atas saja. Di bawah itu ya kalau Bapak Ibu beli duluan ya profitnya akan jauh lebih banyak, lebih besar. Tapi resikonya tiba-tiba misalnya candle yang ini kan doji naik, tiba-tiba candlenya seperti ini, jebret, dibuang pola dead cat bond. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi kalau melihat saham-saham batubara yang kemungkinan arahnya atas, semoga ya bisa aja Toba naik. Nantilah saya lihat kalau memang oke ya bisa masuk juga di bawah. Tapi kalau belum kuat ya mending saya tunggu dia lebih konfirmasi. Karena ya itu seperti yang sering saya bilang, dia mau ke 350, mau ke 400 harus lewat juga kan nih. Ya mending nunggu di atas. Seperti itu ya. Untuk Toba ada KKGI, langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI belum menarik juga kalau belum tembus kembali 550. Karena bisa dikatakan dia ini false break. Tapi ya kalau Bapak Ibu berminat beli harga sekarang, ada support sandarannya perubahan praksi harga 500. Kalau EMA 200-nya di 450, di 460 jauh masih. Kalau mau aman ya mestinya dia nggak turun di bawah 500 lagi KKGI ya. Jadi seperti itu aja untuk KKGI. Kalau mau aman tunggu dia di atas 550 aja. Tapi kalau mau duluan punya ya silakan bisa beli sebelum nyentuh. Tapi ya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 500 itu aja. Atau belinya nunggu mepet di 500, siapa tahu dikasih koreksi dulu. Nah, beli di bawah aja kalau dikasih seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung mau buat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.